Selamat datang di AR Otomotif. Ya, di sebelah gua sudah ada Toyota All New Alphard dan kali ini kita mempunyai kesempatan untuk mereview MPV Premium ini. Ya, seperti kalian tahu Toyota Alphard sudah lama menghiasi jalanan di Indonesia karena pertama kali diluncurkan memang Toyota Alphard ini pada tahun 2003 lalu. Sampai dengan saat ini mobil ini masih eksis di jalanan Indonesia. Ya, karena memang kita ketahui tidak banyak pesaing-pesaing yang ditempatkan di posisi Toyota Alphard. Seseorang yang memiliki harta yang banyak, kalian pasti akan memiliki Toyota Alphard ini karena memiliki nilai sains yang sangat kental sekali ya. Oke, ini merupakan Toyota All New Alphard yang paling baru dan mobil ini menggunakan mesin hybrid. Nah, mobil ini memiliki 3 buah varian, ada yang varian tipe X, ada yang G, dan juga yang kita review ini merupakan varian paling tinggi, dia adalah tipe yang hybrid. Cara desain memang dari generasi sebelumnya mobil ini menggunakan desain yang sangat modern dengan bentuk grill yang besar-besar di depan ini, bahkan mobil ini menyembunyikan lampu sein dan DRL-nya ada di kanan kirinya situ membentuk sebuah pixel-pixel gitu, walaupun pixel-pixel panjang tapi membentuk tampilannya menjadi sebuah tampilan yang sangat modern. Kemudian dari sisi kelampuannya mobil ini menggunakan teknologi LED, dan juga mobil ini untuk tipe hybrid ini sudah dilengkapi dengan fog lamp di bawah sini, dan jangan lupa mobil ini disemati juga panoramic kamera. Of course, kameranya ada di depan di grill situ, kemudian kanan kirinya ada di spion seperti biasa, dan di belakang tuh ada di atas plat nomor. Oh ya, mobil ini itu sudah masuk ke generasi ketiga ya, by the way. Kalau untuk yang all new ini sebenarnya dia ada opsional lagi selain 3 varian tadi, karena kalian bisa menambahkan front skirt, kemudian side skirt, dan back skirt itu menggunakan model listang. By the way, Toyota Alphard ini menggunakan mesin hybrid. Ya, sama-sama sebenarnya dengan yang tipe X dan tipe G. Tipe X dan tipe G itu menggunakan mesin 2500 cc dan ini 2500 cc hybrid. Sebenarnya mesin ini sama seperti yang dipergunakan oleh Lexus LM. Nah, mesin 2500 cc hybrid ini bisa menghasilkan tenaga sekitar 190 PS dan torsinya itu sekitar 239 Nm, dan semuanya disalurkan ke 2 roda depan menggunakan transmisi CVT. Mobil ini sudah disemati dengan sistem keamanan yang cukup lengkap karena memang mobil ini juga sudah disemati dengan sistem TSS. Jadi sistem keselamatannya tidak bisa diragukan lagi. Nah, mobil ini punya dimensi yang besar karena memang ini sebuah MPV premium. Dia punya panjang sekitar 5 meteran dan lebarnya itu sekitar 1,8 meteran dan tingginya tuh dia sekitar 1,9 meteran lebih. Jadi untuk sebuah mobil MPV premium sesuatu yang sangat besar sehingga membuat kabinnya pun menjadi sangat luas. Ya, seperti kita tahu memang Toyota Alphard dari dulu sampai dengan sekarang memiliki kabin yang luas dan nyaman. Kalau kita beralih ke sampingnya ya masih seperti sebelumnya, paling ya masih kotak, dan ini tingginya 1,9 meter lebih sedangkan gua tingginya 175 cm, dan perubahannya dari sisi samping mungkin tidak terlalu mayor, tapi memang ada beberapa lekukan-lekukan zigzag yang dibuat oleh Alphard ini, karena di sini ada lekukan zigzag yang tentunya zigzag banget. Kemudian memang di samping sini ada hiasan chrome yang mengelilingi kacanya, sebenarnya nggak mengelilingi ya, atasnya sama bawahnya setengah aja. Ini dia udah clear black piano, sampai dengan belakang ada slide buat sliding doornya. Nah, kemudian untuk handle-nya dia sewarna chrome, tengah sama depannya, kemudian dia punya spion yang cukup besar dan ada lampu sen di spionnya sini. Nah, kemudian kameranya tidak lupa ada di bawah spionnya sini, dan untuk yang tipe hybrid dia akan ada logo hybrid di bawahnya situ. Untuk velgnya, untuk tipe yang X itu dia kalau nggak salah dia pakai velg berukuran 17 inch. Kalau yang ini dia menggunakan velg yang berukuran 19 inch. Nah, velg 19 inch tersebut dibalut ban berukuran 225/55 ring 19. Kemudian untuk sistem pengereman di depan sama di belakang dia sudah menggunakan disc. Nah, of course di mobil Toyota Alphard ini memang sudah disemati dengan power sliding door, dan untuk membukanya ada beberapa cara, ada dari depan, dari tengah, dari dalam sini atau dari remote. Memang banyak bisa diakses
Kalau kita beralih ke belakangnya, tampilannya menjadi lebih modern daripada sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara detail, mungkin dari atas tuh kelihatannya nggak begitu besar ya, tapi dari bawah tuh kelihatannya bawahnya tuh gede banget, bahenol gitu ya. Dan di kanan kiri bumper belakangnya itu dia ada reflektor, dan anyway di belakang sini dia disemati sensor parkir 5 titik, di tengah 3, di kanan kirinya 1-1. Kalau yang di depan tadi 4 titik, jadi grillnya 2, di atas fog lampnya 1-1 kanan kiri. Nah, di belakang sini untuk sistem kelampuannya bentuknya sudah sangat modern, dia kayak pattern gitu ya. Jadi tampilannya cukup menarik. Kemudian ada list chrome dari kiri ke kanan nih, nyambung tulisan Alphard letter di atas plat nomor. Di belakang sini kalau kalian lihat itu tidak ada wiper di sini karena wipernya tuh ngumpet di atas sini ya. Jadi menjadi mobil ini seperti wiperless di belakang, padahal wipernya ada ngumpet di situ. Kemudian defogger of course sudah disemati di sini. Nah, seperti gua bilang tadi, kalau kalian mau pakai tipe opsionalnya menggunakan backskirt yang modelista, kalian bisa tambahkan di mobil ini. Di belakang sini dia ada kamera mundur yang beserta dia kamera 360-nya di atas plat nomornya itu. Nah, selain kamera yang ada di sini, itu ada juga kamera di atas sini nih. Di kacanya sini nih fungsinya untuk kamera spion tengahnya, karena spion tengahnya bisa menggunakan dual. Yang pertama pakai kacanya sendiri, atau yang kedua dia mau pakai kamera. Karena kalau misalnya kaca belakangnya ini ditutup hordengnya, itu akan aktif yang kamera belakangnya sini. Kemudian dia ada spoiler di atasnya sini, dan dia bentukannya ada lekukannya situ ya, kanan kirinya ada tonjolannya, tampilannya menjadi lebih sporty. Kemudian dia sudah disemati dengan high stop frame di belakang sini. Kemudian antenanya tinggi banget di atas, dia sudah antena safir. Nah, untuk membuka bagasinya itu ada beberapa cara. Ada, kalian bisa pencet tombol yang ada di daerah pengemudi situ di atasnya. Kemudian kalian juga bisa buka pakai tuas yang ada di sini, dan tuasnya sudah elektrik. Atau kalian mau buka lewat remote, dia juga bisa. Dan mobil ini sudah disemati dengan voice command untuk buka bagasinya. By the way, di bagasi dari Toyota Alphard ini nggak begitu luas ya, tapi sebenarnya ini karena bangku belakangnya kita mundurin mentok sehingga menyediakan ruang kabin yang cukup luas. Tapi kalau ini misalnya kita majuin, bisa kita majuin, jadi kita dapat bagasi yang cukup lega di sini. Bahkan kita bisa mengatur bangku belakang dan tengahnya itu menggunakan tombol yang ada di sebelah kiri sini. Jadi banyak tombol-tombolan buat kita akses kursinya di belakang sini. Nah, anyway di belakang sini dia juga ada ini colokan AC 220 volt 1500 watt. Jadi ada colokan 2 biji di sini. Kalian kalau mau masak nasi, kalian bisa nyolok di colokan di belakang sini. Dan kemudian kalau kalian merasa kalian butuh bagasi yang lebih luas lagi, kalian tinggal lipat bangku belakang, angkat kanan kiri, jadi kalian dapat bagasi yang cukup besar. Nah, untuk menutup bagasinya ada beberapa cara. Menggunakan cara yang sama seperti yang tadi. Kemudian ada tambahan tombol bagasi di sini, tinggal kita pencet 2 kali, dia akan menutup secara elektrik. Kenapa 2 kali? Ini menurut kami ya, karena kalau misalnya sekali, siapa tahu itu ada kepencet. Jadi kalian butuh pencet 2 kali untuk menutup. Ini kita merupakan duduk di bangku paling belakang dari Toyota Alphard, dan so far ya dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, Toyota Alphard itu tidak ada duduk yang tidak nyaman. Even itu bangku paling belakangnya, karena posisi duduk gue plek, walaupun ini nggak tersangka dengan baik ya, tapi so far enak loh duduk di sini. Bangkunya pun enak, headrestnya nggak perlu di-adjust, udah enak. Kemudian di belakang sini ada 3 headrest ya, artinya memang di belakang sini bisa diisi dengan 3 orang. Nah, kemudian di belakang sini apa aja sih yang kita dapat? Paling kita dapat asupan AC dari tengah sini. Jadi di sini tuh ada panel, jadi dari belakang sampai dengan ke depan dia tuh menyambung ya. Jadi semuanya ada di sini, panel AC, kontrol AC segala macam, semuanya ada di sini. Dan di sini tuh kita dapat tempat penyimpanan kacamata, sama di tengahnya juga dapat. Kemudian di belakang sini itu kita dapat USB slot kanan kiri satu-satu. Jadi dia Type C USB-nya. Kemudian kalau di sini dia ada cup holdernya 1, kalau sebelah kanan dia ada cup holdernya 2, sama di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan sesuatu, handphone kali ya yang buat dicas, boleh. Kemudian di belakang sini bangkunya pun bisa di reclining
ya, jadi bisa sangat duduk nyaman di sini. Kemudian kalau kalian mau ngerjain orang depan kalian, di belakang bangku depan ini dia ada tombol buat lipat bangku tengahnya, jadi kalian bisa ngerjain orang di depan kalian ya. Jadi cukup menarik sih. Nah, by the way, di bangku tengah sini merupakan tempat duduk para bos-bos yang nantinya akan menggunakan Toyota Alphard ini, dan sofa duduk di sini ya pastinya akan nyaman banget. Kita coba atur dulu ya posisi duduknya. Oke, segini kali ya. Nah, oke, segini kali ya, nyaman ya. Nah, by the way, di bangkunya ini dia sudah pilot seat ya, kanan kiri, dan armrestnya sudah fix. Jadi pengaturannya tuh ada di sini semua nih. Reclining, maju mundur, penyandar kaki, kemudian ventilasi kursi, semuanya ada di sini nih. Ya, jadi nah kemudian di sini ada tempat penyimpanan buat naruh cup holder juga di sini. Nah, selain cup holder di situ, di armrest sini bisa dibuka menjadi sebuah cup holder juga. Jadi cup holdernya cukup banyak ya. Nah, kemudian ya sekelasnya pilot seat, dia pasti akan ada rongga ke belakang buat orang jalan ke belakang. Nah, kemudian di sebelah kiri bangkunya itu dia ada apa namanya, mejanya ya buat nutup jalur ke belakang. Ini bisa dibuka dan ditutup secara manual. Nah, kemudian di door panelnya dia menggunakan bahan empuk pasti karena harganya yang lumayan mobil ini, dan dia sudah menggunakan speaker UBL ya. Jadi untuk entertainmentnya sudah pasti oke. Kemudian dia power window-nya sudah otomatis naik dan turun. Di bawahnya sini dia ada bottle holder lagi, dan di pilarnya sini dia ada pegangan yang cukup besar-besar buat bantu kita naik ya. Kemudian di depan bangkunya ini juga ada pegangannya buat nyuruh yang di depan. Kemudian ini ada kantong penyimpanannya. Sayangnya di Alphard yang baru ini memang sudah tidak disediakan lagi footrest yang ada di belakang bangku depannya situ ya. Jadi hanya ada di betisnya sini, buat betisnya sini. Tapi so far nggak apa-apa lah, karena memang ini udah cukup nyaman ya dengan posisi. Nah, semua pengaturannya itu kalian bisa mengatur lewat tengah sini nih. Jadi di tengah sini itu seperti gue bilang tadi, ini nyambung sampai belakang sampai tengah depan situ ya. Dan ini ada buat ngatur ambient light, buat lampu-lampuan, panel AC ada di sini. Kemudian buat buka pintu bisa lewat sini. Terus buat buka hordeng yang naik turun itu secara elektrik bisa lewat sini. Kemudian buka sunroofnya pun bisa lewat sini ya. Bisa lewat sini. Nah, kemudian seperti gue bilang tadi, di sininya tuh dia ada hordeng yang bisa naik turun secara elektrik, nggak cuma di tengah aja, tapi di belakang juga dapat sebenarnya. Dan itu kita bisa atur lewat sini nih, ada tulisannya side set. Nah, ini bisa kita turunin di sini secara elektrik, ataupun kita bisa pakai tuas yang ada di sini nih, belakang juga ada di pilarnya ya, ada buat nurunin ini. Mobil ini dia menganut sunroof yang kanan kiri ya, jadi dia bukanya sebelah-sebelah, bisa kanan doang, bisa kiri doang, atau kita bisa buka kanan kiri. Nah, kemudian di sini pengaturan AC-nya, kipas, temperatur bisa kita atur lewat sini, dan ini sudah ada tampilan digitalnya. Kemudian di sini dia ada tempat penyimpanan kacamata sama seperti di belakang, dan ada lampu baca yang dia sudah LED dan bisa diatur posisi lampunya. Di depan sini tuh ada kotak besar, cuman gua nggak tahu ini bukanya lewat mana. Jadi ya udahlah kita lewatin. Yang jelas sih ini dia terkoneksi sama monitor, karena kalau kita lihat di tengah situ dia ada port HDMI-nya, jadi kemungkinan bisa konektivitas ke situ. Kaki kita nih di depan sini tuh dia ada tempat penyimpanan ngumpet. Ini bisa buat naruh barang-barang yang ya sedikitnya lumayan berguna ya. Dan kalau kita bicara ke konsol tengah sini, itu ada panel AC juga di sini. Jadi panel AC-nya nggak cuma di atas aja, ada juga dari sini. Dan di sini di bawahnya tuh dia ada colokan AC 220 volt 1500 watt. Jadi selain kalian bisa masak nasi di belakang, kalian juga bisa masak nasi di sini. Kemudian seperti gue bilang tadi ada port HDMI-nya, dan di sebelah kiri dari colokan ini dia ada tempat penyimpanan handphone kalau yang lagi kita cari lewat sini. Nah, kemudian di bawahnya itu bisa kita buka, dan mungkin ini bisa kita fungsikan buat tempat sampah kali ya, atau kita buat naruh barang-barang sesuatu juga bisa. Oke, kita sekarang ke bagian paling surprisingly-nya buat kami, karena memang di bangku kanan kirinya yang tengah ini dibekali sama smartphone. Jadi dia ada smartphone-nya kayak gini.
Nggak tahu sih ini smartphone apa bukan ya. Tapi yang jelas ini fungsinya adalah dia buat ngatur yang tadi bisa diatur lewat atas sini. Jadi dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi terpasang sini kita bisa atur semuanya itu bisa kita atur, dari mulai audionya, dari mulai climate controlnya, bangkunya, lampu-lampuannya, semuanya bisa atur lewat sini. Atau kalian kalau mau ribet nih melihatnya dia nempel di sini, kalian bisa copot aja. Jadi bisa kita atur lewat menu-menu yang ada di sini ya. Dan lampu, kemudian buka semuanya, pokoknya semua yang ada di tengah sini bisa kita atur lewat device ini ya. Jadi sangat modern dan fiturnya sangat-sangat kekinian karena dia sudah disematin giniannya. Kemudian apalagi ya, oh ya ada yang ketinggalan. Jadi selain hordeng yang otomatis di sini tadi naik turun, itu ada hordeng manualnya. Jadi kalian bisa menambahkan privasi Anda, jadi bisa lebih tertutup lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau cukup pakai yang elektrik tadi, kalian tinggal akses yang elektrik tadi aja, nggak perlu ada tambahan yang ini lagi. Nah, gua udah duduk di bangku paling depan dari Toyota All New Alphard dan kita coba nyalain aja mobilnya. Oke. Nah, by the way, dia itu tampilan dashboardnya sama seperti sebelumnya ya, lebar banget gitu ya. Nah, kemudian memang dashboardnya ini dia sudah disemati dengan panel yang empuk dan ada jajanan AC di sini. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan yang memang dia sudah soft openingnya, jadi sudah cukup baik. Kemudian kalau kalian lihat di tengah sini besar banget ini, gue lupa ini ukurannya berapa inch, yang jelas ini besar banget dan semua pengaturannya itu kalian bisa atur lewat entertain system sini. Nah, memang pada saat mulai dia akan menampilkan map, tapi di tampilan sini tuh dia sudah akan muncul buat remote controlnya, terus kemudian bangkunya, sirkulasinya, dan segala macam dia sudah bisa diatur lewat sini. Bahkan untuk mengatur suhunya dia masih menggunakan puter-puteran, dan untuk volume powernya dia ada tombol di sini, dia juga sudah puter-puteran. Di entertain system ini memang dia sudah disemati dengan kamera 360. Sebenarnya kalau di Alphard tuh dia namanya bukan kamera 360 ya, tapi dia menamakannya adalah panoramic kamera, jadi kita bisa melihat mobil dari atas ya. Sebenarnya ini untuk sekarang sudah banyak yang mempergunakan. Nah, kemudian kalau kita berjalan ke bawahnya, dia itu ada panel AC di sini, dan kalau ke bawahnya tuh dia ada wireless chargingnya, dan juga ada USB slot 2 biji Type C, yang satu buat connectivity ke entertain systemnya, yang satu memang khusus buat kita ngecharge. Nah, kemudian di belakangnya lagi dia ada tuas transmisi yang kecil, imut-imut walaupun mobilnya gede, dan di sebelah kirinya tuas transmisi ini dia ada cup holder 2 biji yang bisa kita buka tuh. Di belakang tuas transmisinya ini dia ada tombol auto hold-nya, parking brake, mode berkendaranya eco mode, kemudian stability control atau traction control, dan EV mode. Jadi kita bisa menggunakan EV mode di mobil ini selama baterai kalian mencukupi. Nah, kemudian di belakangnya ini tuh dia ada besar banget, ini sih bisa fungsinya buat armrest juga dan bisa jadi console box. Jadi kalau misalnya memang kalian butuh tempat penyimpanan yang lebih banyak selain yang ada di pojok situ, kita bisa buka tempat penyimpanan di sini, dan ini bisa dibuka two way ya. Jadi bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Dan kalau kita buka itu dia di dalamnya tuh ada tempat penyimpanan yang besar banget ya, dan di sini tuh dia ada port HDMI-nya lagi, dan ada USB slot 1 biji Type C, dan ada power outlet 12 volt di dalam sini. Nah, kemudian panel-panelnya empuk semua ya, sini empuk semua. Instrumen clusternya dia sudah full digital, dan instrumen clusternya ini by the way dia punya beberapa tampilan. Ada tampilan pertama yang memang tampilannya standar, kemudian tampilan kedua yang dia menampilkan maps dan segala macam, sampai dengan tampilan ketiganya. Tapi walaupun dia tampilannya sudah digital, dia masih menyematkan jarum-jaruman secara digital, tapi tampilannya masih cukup klasik. Kemudian kita beralih ke setirnya. Setirnya ini dia menggunakan bahan yang keras ya, bawah di sini, tapi luarnya nih dia empuk, dalamnya dia ada keras-kerasnya. Dan anyway dia belum flat bottom, dan tombol-tombolan of course memang sudah disematkan di mobil ini. Kiri buat entertain system, sebelah kanan buat
cruise control dan buat MPD-nya situ. Shifter sudah disematkan ke mobil ini dan tuas-tuasan, kiri buat wiper, kanan buat lampu-lampuan. Kemudian di belakang setirnya ini dia ada tongolan gitu, dia sebenarnya driver monitoring, jadi lebih tepatnya tuh driver attendant monitoring ya. Jadi kalau kita ngantuk atau apa, dia akan memberi notifikasi. Karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan PSS. Nah, kemudian setirnya ini dia bisa di style tilt sama teleskopik, dan dia menggunakan elektrik ya pengaturannya. Cuman yang gua sesalkan itu untuk yang elektrik itu memang bagus ya, sangat modern. Cuman pengaturannya cukup memakan waktu. Nah, kemudian bangkunya dia bisa diatur maju mundur, high adjuster, kemudian reclining of course ya, lengkap, dan dia semua sudah bisa diatur secara elektrik. Dan menurut gua buat badan gua ini bangkunya agak kegedean, nggak plek-plek banget, tapi so far duduk di sini nyaman sih. Kemudian di sebelah kiri setir sini dia ada buat apa namanya, ngecek kode tripnya, kemudian pencerahan entertainment sistemnya. Kalau yang sebelah kanan tuh dia ada automatic lampunya, penonaktif power slide door-nya buat ngaktifin colokan AC 220 voltnya. Kemudian ada tombol buat buka tangki bagasi juga ya. Nah, kemudian kita ke door panelnya. Di door panelnya ini yang paling gua melirik langsung itu adalah dia masih menggunakan lock yang masih jadul banget. Jadi memang mobil ini walaupun dia terbentuk dengan bentuk yang modern, tapi dia menyematkan tampilan-tampilan yang cukup klasik karena memang ini masih naik turun. Tapi walaupun dia naik turun, door locknya tuh dia ada di ini ya, barengan sama power window yang 4 titik ini, dan power window 4 titik ini dia sudah otomatis 4-4-nya. Kemudian ada juga electric mirror yang memang sudah disemati di mobil ini. Kemudian armrestnya di door panelnya ini dia juga empuk ya, empuk sekali. Kemudian di bawahnya ada bottle holder dan tempat penyimpanan yang lumayan lebar. Kemudian handle pintunya dia warnanya apa nih warnanya, silver ya. Nah, kemudian ada apa namanya, memory seatnya. Buat ngatur bangkunya kanan kiri itu kita bisa atur lewat tombol yang ada di pojok sini nih. Jadi di pojok sini itu dia ada tombol buat ngatur bangku depannya kanan kiri, dan juga ada tombol buat buka pintu tengahnya di sini. Selain buat buka pintu tengahnya di sini, itu ada juga di sini buat buka pintu tengahnya. Jadi sebenarnya buat buka pintu tengahnya tuh banyak banget, ada dari pintu sini, ada dari sini, ada dari remote, ada dari tengah tadi, pokoknya banyak banget aksesnya. Kemudian buat buka sunroof di tengah juga bisa lewat sini, buat buka tutupnya. Kemudian buat buka tutup apa hordeng yang elektrik itu juga bisa lewat sini. Jadi bisa kita buka tutup lewat sini. Kalau lewat depan sini itu akan secara otomatis secara keseluruhannya hordeng belakangnya tuh. Tapi kalau kita lewat belakangnya itu kita setel satu-satu atau kita bisa semuanya gitu ya. Kemudian di sini nih dia ada tempat penyimpanan kacamata masih disematkan. Spion tengah yang memang tadi gua sampein, dia bisa menggunakan kacanya atau dia bisa menggunakan kameranya, tergantung kondisi yang kalian mau. Kemudian sun visor dia kanan kiri ada kacanya, dan so far ini ada lampunya juga ya, dan bahan ininya tuh empuk banget. Jadi dengan harga segini sih waduh. Nah, itu tadi pembahasan kami tentang Toyota All New Alphard ini. Gimana menurut kalian dengan apa yang kita dapat dengan harga yang memang saat ini Toyota Alphard naik lagi? Jadi memang harganya cukup mahal karena memang ini sebuah MPV premium. Mungkin itu dulu pembahasan dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami di sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Sama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.